Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ad-da'il azam wa rasulil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di alun-alun Kota Serang, Banten. Kita hadir di sini dalam rangka milad yang keempat, hari lahir yang keempat dari Jam'iyah Da'i Banten atau Jadab, yang dihadiri oleh para guru-guru, para ulama, para da'iullah, para asatidzah, dan juga hadir tengah-tengah kita Bapak Wali Kota kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan, dan semua yang hadir, semua para santri dan semua orang-orang yang belajar di pondok pesantren yang ada di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh omongan banyak, pembicaraan banyak, ucapan banyak, tapi enggak semua ucapan baik, tidak semua ucapan mulia. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la khair fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam banyak ucapan, dialog, perbincangan, obrolan mereka, kecuali kalau isi omongannya itu ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, atau mendamaikan orang lain. Ngajak orang sedekah, bukan ngajak orang untuk pelit. Ngajak orang berinfak di jalan Allah, bukan di jalannya setan. Ngajak orang untuk berderma, berbagi kepada sesama manusia. Atau ma'ruf, ngajak orang kepada hal yang baik, bukan kepada hal yang jahat. Ngajak orang berucap yang ma'ruf, bersikap yang ma'ruf, berakhlak yang ma'ruf, menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Au islah bainan nas, memperbaiki hubungan dua orang yang saling berselisih, mendamaikan orang. Kalau isi omongannya mendamaikan orang, itu baru mengandung kebaikan. Tapi kalau omongannya memecah belah orang, maka itu adalah kejahatan yang besar. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Ucapan, omongan yang isinya ajakan kepada Allah enggak ada bandingnya. Dan orang yang omongannya ngajak kepada Allah adalah orang yang terbaik. Ini profesinya Nabi Muhammad, ngajak orang kepada Allah, dan profesinya para nabi-nabi. Dan profesinya para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para dai, mereka menyambung lidahnya Nabi Muhammad, dan lidahnya Nabi tidak mengajak kecuali hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai sang Rasul, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini dakwah nih, ini adalah jalanku, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengabdikan hidupnya di jalan ini adalah jalannya Nabi Muhammad. Dia mengemban, berkhidmah, melayani jalannya Nabi Muhammad. Kalau ada siapapun dengan hartanya, dengan jabatannya, turut membantu dakwah ini, ajaran ini, benarnya yang dia bantu bukan organisasi manapun, yang dia bantu jalannya Nabi Muhammad, yang dia khidmat, yang dia layani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini jalannya Nabi Muhammad. Kita cuma numpang berjalan di jalannya Nabi, di belakang sang Nabi. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah, hanya kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan basirah. Dan ini jalannya Nabi Muhammad.
dan jalan orang-orang yang berjalan di belakang Nabi Muhammad, mengikuti langkah kaki Nabi Muhammad, menempatkan telapak kakinya di telapak kakinya Rasulullah. Gadaman ala gadamin bijiddin auzaim. Apa maknanya mengajak manusia ke jalan Allah? Bukan mengajak ke diri pribadi, bukan mengajak ke diri saya, ayo sini kepada saya, atau majelis saya, datang ke majelis saya, ngajak ke majelis saya, ke madrasah saya, ke pesantren saya, ke sekolah saya, ke masjid saya, ke organisasi saya, ataupun juga ngajak ke kepada yayasan saya, apalagi kepada calonnya saya atau partainya saya. Enggak, ngajak kepada Allah. Nah terus ormas yang ada, organisasi yang ada, masjid yang ada, madrasah yang ada, itu keliru semua? Tidak. Mereka semuanya benar apabila melalui organisasinya, melalui madrasahnya, melalui masjidnya, melalui majelisnya, melalui yayasannya, melalui kajiannya, mengajak orang bukan kepada pribadi dan yayasan mereka sendiri, enggak, tetapi melalui itu semua ngajak orang kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sebab sungguh kita ini dai, perkumpulan atau jam'iyah dai Banten, dai, perkumpulan para pendakwah. Dai mengajak bukan menghakimi, bukan memvonis. Kita ngajak orang yang mau ikut, masalah ikut nggak ikut bukan tugasnya kita. Tugas kita mengajak. Hidayat itu bukan tugasnya kita. Tugas kita mengajak. Siapa yang mau ikut, ayo. Kita mengajak, kita memanggil. Nggak lebih dari itu. Bukan memaksa. Bukan juga kita menghakimi dan memvonis. Orang nggak mau ikut kita vonis, berarti kamu di neraka tingkat 7. Oh, kamu di lubang neraka tingkat 4, tingkat 2. Kamu di nerakanya 3 tahun, kamu 1000 tahun. Loh, kita bukan tukang vonis. Nabi Muhammad bukan tukang vonis orang. Nabi mengajak orang, dan kita berdakwah ngikutin metode Nabi Muhammad, mengajak, bukan menghakimi, bukan memvonis orang lain. Sebab mungkin orang sekarang dia tidak mau menerima ajakan kita. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 70 tahun lagi. Tugas kita mengajak, dan hidayat Allah yang memberikan kepada orang tersebut. Jangan kita kurang di dalam mengajak dengan cara yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira wa basyiril mu'minina bi anna lahu minallahi fadlan kabira. Wahai sang Nabi, kami utus engkau kepada umat ini adalah sebagai saksi, rujukan. Standar manusia itu dalam toleransi, dalam moderasi, dalam kasih sayang, dalam dakwah, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, dalam ketegasan. Rujukannya bukan barat, bukan timur, tapi rujukannya Nabi Muhammad, itu standarnya. Jadi kayak orang tuh menyamakan timbangannya atau pola pikirnya sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau itu dalam toleransi, dalam moderasi, dalam ketegasan, dalam metode jihad, rujukannya Nabi Muhammad, syahidan. Beliau yang menjadi saksi, menjadi tolak ukur, menjadi standarisasi. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhira, pemberi peringatan. Da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah biiznihi, dengan izin dari Allah. Mau nyetir harus punya izin, buka toko harus punya izin, mendirikan bangunan mesti punya izin, dakwah ya harus ada izin, harus ada izin. Kita dakwah ngajak manusia ya pakai izin, pakai izin. Mana izinnya? Izinnya dari Allah Ta'ala, numpang izin kita, numpang kepada izinnya Nabi Muhammad
sang da'i yang punya izin dari Allah Nabi Muhammad, da'iyan ilallah biiznihi, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Nah, kita nggak punya izin, tapi kita dapat mandat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni, sampaikan mewakili saya. Balagh, dakwah mewakili Nabi Muhammad, nyambung Nabi Muhammad. Nah, sekarang ketika kita berdakwah dan kita faham ini, apakah dalam dakwah kita Nabi terwakili? Itu pertanyaannya. Orang berdakwah, saya berdakwah kok nggak ngebekas. Saya berdakwah kok orang nggak menjawab. Saya berdakwah kok kayak hasilnya kurang. Saya berdakwah kok malah menimbulkan keributan dan tantangan. Sebentar. Kita disuruh balagh, menyampaikan. Menyampaikan maknanya bukan karangan kita, bukan kita merangkai, membuat, ya, mengarang, terus kita kasih ke orang, enggak. Tapi kita menyampaikan apa yang udah siap dari Allah, dari Nabi Muhammad. Apa yang udah siap itu kita sampaikan, bukan buatan kita, bukan karangan kita, bukan rangkaian kita. Tapi ini memang udah siap, udah jadi. Kita hanya menyampaikan balagh, balighu, kalian sampaikan, bukan disuruh buat baru. Sampaikan. An Rasulillah, bersumber dari Nabi Muhammad, mewakili Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah penyampaian kita? Materi, isi, dan caranya. Materinya, apakah Rasulullah terwakili dalam materi yang kita sampaikan? Itu satu. Atau yang kedua juga, apakah Nabi Muhammad terwakili dalam cara penyampaian kita? Cara penyampaian kita di situ mewakili Nabi atau enggak? Atau yang terwakili dengan cara penyampaian kita rupanya bukan Nabi Muhammad, malah setan dan iblis. Jangan salah. Kita punya izin berdakwah dengan syarat balighu, menyampaikan. Itu satu, bukan ngarang sendiri. Anni, ada sanad. Sanad di dalam materi dan dalam pemahaman. Fin nusus wa fi fahmin nusus. Pemahamannya juga. Nah, dalam penyampaian itu siapa yang terwakili? Apakah Rasulullah yang terwakili? Nah, itu harus kita fahami. Tadi dalam Mars Jadab kan disebutkan li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah. Betul, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, syariat Allah, agama Allah, ajaran Allah, metode dari Allah, cara yang ditetapkan oleh Allah, manhaj Allah, zikir Allah, li'a'la kalimatillah. Nah, kita berdakwah, da'i untuk meninggikan kalimat Allah. Pertanyaan satu, cacian dan makian kalimatnya Allah? Kalimat cacian dan makian dan provokasi. Ngomong-ngomong itu cacian, makian, provokasi, kata-kata kotor, kalimat kebun binatang, itu kalimatnya siapa? Kalimatnya Allah atau kalimatnya iblis? Bukan kalimatnya Allah. Cacian bukan kalimatnya Allah. Makian bukan kalimatnya Allah. Provokasi, adu domba bukan kalimatnya Allah. Kan tadi dakwah itu au islah bainan nas, mendamaikan orang. Provokasi mendamaikan atau ngadu domba? Itu 100% bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adu domba, mengadu domba antara dua kelompok. Kita disuruh bersatu, harus bersatu. Bersatu dengan semua orang. Bersatu sesama umat Islam. Bersatu dengan sesama bangsa dan warga negara kita. Walaupun agamanya berbeda, juga kita bersatu. Apalagi agamanya sama, bersatu. Kalaupun agamanya sama, bangsanya berbeda, tetap kita bersatu. Tetap kita bersatu sesama umat Islam.
Muslim dengan muslim, walaupun tinggal di jarak 10.000 kilometer dari negeri kita, dia muslim, saudara kita, harus bersatu. Begitu. Apalagi muslim yang ada di dalam negeri kita. Nah, jangan sampai perbedaan orang tuh muslim sama muslim, walaupun beda mazhab. Kan kita belajar di Zubat, wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah 'alal huda wal ikhtilafu rahmah. Antara mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Syafi'i Muhammad bin Idris, Malik bin Anas, Nu'man Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri. Antara mereka nih imam-imam besar ini semuanya adalah para wali besar, imam besar, orang hebat, orang agung. Perbedaan antara mereka adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Kita hormat kepada mereka. Walaupun beda mazhab. Diajarkan demikian. Apalagi cuma sekedar beda partai, beda pendapat politik, beda pandangan politik. Jangan mau kita dibodohi, berpecah belah cuma gara-gara begituan. Jadilah kita ini bersatu padu. Bersatu padu. Gitu. Beda mazhab aja, urusan agama. Mazhab kan urusan agama. Beda mazhab, kita harus bisa ngeluasin hati kita. Mazhabnya mazhab yang hak. Silahkan, bebas. Kita kalau pergi umrah, orang-orangnya juga banyak yang pada beda mazhab dengan kita. Ada Ahnaf, ada Hanabilah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah. Nggak jadi masalah. Apalagi cuma beda urusan duniawi. Jangan sampai kita mau diadu domba. Adu domba bukan kalimatnya Allah, tapi kalimatnya setan. Itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwasanya innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Barang siapa yang kalimatnya menempatkan, membuat kebencian dan permusuhan, itu kalimat kebencian, ujaran permusuhan, ajakan-ajakan begituan, itu bukan kalimat Allah, itu kalimatnya setan. Kan kita untuk kalimat Allah, i'la kalimatillah, meninggikan kalimatnya Allah. Ayo, apa kalimat Allah? Persatuan. Apa kalimat Allah? Kasih sayang antara sesama. Apa kalimatnya Allah? Kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saling hormat, saling menghargai satu sama lain. Itu kalimatnya Allah Ta'ala. Kalimatnya Allah wafa, siddiq, safa, rahmah, syafaqah, husnul khuluq. Itu kalimat-kalimat Allah, sifat-sifat yang diajarkan di dalam agama Islam ini. Kemudian juga kita mau berdakwah, kita sholat. Kita sholat pakai caranya Nabi Muhammad atau caranya kita? Kita ibadat. Allah menyuruh kita beribadat. Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan kaum jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada saya. Ya. Nah, kita ibadat pakai caranya Allah atau cara kita sendiri? Cara yang diatur oleh Allah. Kamu ibadat sama saya. Ya, kita tanya, Allah maunya diibadatin kayak bagaimana? Allah mau kita beribadat kepada Allah seperti apa? Bukan, ya Rabb, saya maunya ibadat kepada kamu dengan cara gini dan gitu. Oh, kamu bukan nyembah Allah. Kamu nyembah diri kamu sendiri, itu namanya. Mau nyembah Allah pakai cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Pakai cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyuruh kita ibadat, diatur caranya. Dikirim Nabi Muhammad. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati beliau, kalian dapat hidayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Masya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, mau ibadat kepada Allah, maka ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur cara nyembah Allah, cara ngabdi Allah diatur. Jadi kita sholat diatur caranya oleh Allah. Nggak bisa kita mau, saya ngerti udah, ya Allah udah saya ngerti, biarin saya ibadat semaunya saya. Nggak bisa begitu.
Bilang, subuh 2 rakaat, pelit. Saya mau sholat subuh 9 rakaat. Sah gak? Enggak sah. Loh, tapi kan bacaannya ada rukuknya sama, ada takbirnya sama. Akan tetapi enggak sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Zuhur 4 rakaat. Ya, saya mau zuhurnya 7 rakaat. Saya mau maghribnya, maghrib 3, tanggung banget. Bikin 4 kek, 6 kek, 8 kek. Enggak bisa begitu. Walaupun niatnya bagus, wa niyatun wal gaulu, thumma al-amalu bighairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat bagus, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad nggak diterima. Kita sampai dipesanin sama Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat, kalian salat. Salat ini kan rukun Islam yang kedua. Salat seperti kalian melihat aku salat. Diajarin kayak begitu. Kalau sholatnya nggak seperti saya, nggak diterima. Sholli innaka lam tusolli. Balik sono. Begitu juga mau haji, ibadat haji. Nabi bilang, khudhu anni manasikakum. Mau haji, ambil cara haji kalian dari saya. Ikutin caranya saya. Cara tawafnya Nabi. Cara sa'inya Nabi. Cara wugufnya Nabi. Cara lempar jumrahnya Nabi. Begitu cara tahallulnya Nabi Muhammad. Ikut kayak begitu. Sebagaimana sholat, ngikutin Nabi. Haji, ngikutin Nabi. Zakat, ngikutin Nabi. Puasa, ngikutin Nabi. Dakwah, ngikutin siapa dakwah? Ngikutin Nabi Muhammad. Kan dakwah jalannya Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad. Bukan kita dakwah ngikutin ngikutin kelompok kanan, kelompok kiri. Teladan kita yang paling agung Nabi Muhammad. Kita dakwah ikut Nabi Muhammad. Bukan ngikut yang lain. Juga jangan dibilang Nabi dakwahnya kurang lengkap. Kata siapa Nabi dakwahnya kurang lengkap? Nabi sempurna dalam dakwahnya. Beliau adalah imam dalam dakwah. Beliau adalah imam teladan yang teragung dalam amar ma'ruf. Imam dan teladan teragung dalam nahi mungkar. Imam dan teladan teragung di dalam asyidda' 'alal kuffar. Imam dan teladan yang teragung dalam toleransi. Imam dan teladan yang teragung dalam moderasi beragama. Imam dan teladan yang teragung di dalam rahmatan lil alamin, dalam kasih sayang. Sallallahu alaihi wasallam sempurna sama rata. Dan yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah, yang paling mulia, yang paling mirip dalam mengikuti Nabi Muhammad dalam segalanya. Sehingga yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang Sayyidina Abu Bakar hatinya lembut. Kata siapa? Sayyidina Umar yang dikenal keras sampai heran melihat kegigihan, keteguhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tegas, luar biasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Tegas luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, ada mawaqif dalam sirah bagaimana Sayyidina Umar heran melihat ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih keras daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar dikenal keras, ada lembutnya juga banyak. Teliti sirahnya Nabi Muhammad. Cuma kadang dicomot sini untuk kepentingan duniawi, sekelompok orang tertentu. Sayyidina Abu Bakar paling meneladani Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Uthman, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal Hasan wal Husain, Umar bin Abdul Aziz, wahakadha. Mereka peneladanan paling sempurna terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ketika orang berucap kita begini nih ngomong keras dalam dakwah, bukan ngomong keras. Dakwah tuh ada keras, ada lembut. Setuju. Saya setuju. Tapi dalam dakwah mau itu keras, mau itu lembut, nggak ada caci maki. Maaf. Keras ada, betul keras. Begitu. Tapi caci maki nggak ada. Nggak ada caci maki. Sebutin Nabi caci maki orang, sebutin sini. Oh kita caci maki, ya itu adalah ketegasan, keras, jihad. Kata siapa? Siapa yang bilang? Caci maki nggak ada kaitannya dengan dakwah, nggak ada kaitannya dengan jihad, nggak ada kaitannya dengan nahi mungkar. Sayyidina Umar kayak begini, Sayyidina Ali kayak begini.
Sayyidina Umar mulutnya nggak kayak comberan. Sayyidina Ali mulutnya nggak kotor, nggak kayak comberan mulutnya Sayyidina Ali. Kamu bilang caci maki kayak Sayyidina Umar, ngomong kotor kayak Sayyidina Ali, kamu penista Umar ibn al-Khattab. Kamu bukan peneladan Ali bin Abi Thalib, kamu penista Ali bin Abi Thalib. Menisbatkan hal yang kotor, ucapan setan dinisbatkan kepada ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Kamu mau bilang Ali bin Abi Thalib sama ucapannya kayak setan. Umar ibn al-Khattab sama ucapannya kayak setan. Waliyadzubillah min dzalik. Lah. Cacian makian kan kita tahu itu bukan kalimat Allah, itu kalimat setan. Jadi nggak ada kaitannya dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Ali, dengan nahi mungkar, dengan jihad, dengan nasyidda alal kufar, sama sekali nggak ada kaitannya. Jangan mau kita dibohongin sama hal yang beginian. Da'i ilallah, ikutin syaratnya Nabi Muhammad SAW. Kita di sini di Banten, di Serang. Di sini ada Sultan Hasanuddin, pemimpin, mujahid fisabilillah, allamah, wali, putra dari seorang wali, Maulana Syarif Hidayatullah, putra dari wali-wali terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Hasanuddin ataupun Maulana Syarif Hidayatullah ataupun Maulana Ahmad Rahmatullah, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sebutin mereka. Kalau mereka bukan mujahid, siapa yang mujahid? Mereka mujahid fisabilillah. Sebutkan satu kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya Sultan Hasanuddin. Sebutkan cacian makian yang keluar dari mulutnya Syarif Hidayatullah. Sebutkan cacian makian yang keluar dari mulutnya Sunan Ampel. Sebutkan cacian dan makian yang keluar dari mulutnya Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dari Sunan Bonang. Mana? Hai, sebutkan cacian atau makian. Nggak ada sama sekali. Mereka mujahid yang sejati. Syekh Nawawi Al-Bantani, da'i ilallah, ulama besar dari Banten yang dimakamkan di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Ulama besar di sana. Mujahid fisabilillah. Kitab-kitabnya seperti Kasyifatus Sajjah dan kitab-kitab yang lain. Ada gak di kitab Syekh Nawawi caci maki? Ada gak? Ada cacian, ada makian. Atau, oh Syekh Nawawi nggak ngerti nahi mungkar. Syekh Nawawi nggak ngerti dakwah. Syekh Nawawi nggak paham sama Indonesia. Kitabnya dibuat buat orang Arab doang, bukan buat di Indonesia. Angkut tuh kitab dari pesantren kalau begitu. Mau pakai Syekh Nawawi, pakai semuanya yang lengkap. Ajaran beliau, akhlak beliau, metode beliau. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, alim dan wali. Alim dan wali, bukan cuma sekedar ilmu. Da'i ilallah wa ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita sekarang dakwah bukan pakai cara kita. Da'i ilallah itu adalah yang ngikut sabilnya Nabi Muhammad, jalannya Nabi. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, ngajak orang kepada Allah. Kamu jangan mencemari jalannya Nabi Muhammad dengan ngajak orang kepada selain Allah, terus pakai label, saya da'i ilallah. Penipu. Jangan mencemari, jangan menistakan, jangan menodai jalannya Nabi Muhammad. Kamu pakai label, da'i ilallah, tapi da'i ke kelompok ini, ke partai ini, ke calon inilah. Nggak dibenarkan hal yang semacam itu. Jangan dinodai. Oh tapi saya mau kampanye, boleh silahkan, kamu mau kampanye urusan kamu, nggak ada kaitannya sama dakwah. Sebab sebagaimana ada orang mau cari dunia, boleh cari dunia, diajarin caranya. Cari dunia dagang, cari dunia nanem, cari dunia bertani, berkebun, beternak, berdagang, bikin tambang, begitu kerajinan tangan, menjahit. Silakan membersihkan, membantu rumah tangga. Silakan. Mau cari dunia, mau cari harta, begitu. Tapi bukan dengan menipu orang. Kasih saya uang 3 miliar, kamu masuk surga tingkat ke-6. Itu penipu namanya. Penipu yang kayak begitu. Nah, sama penipunya.
Dengan orang yang mengatakan, kalau tadi kan bilang, kasih saya uang 3 miliar, saya jamin kamu masuk surga tingkat ke-6. Azab kubur, saya yang handle, kamu selamat. Nah, penipu kan yang kayak begini? Sama. Seperti orang, coblos saya, kamu selamat dari siksa kubur. Coblos saya, pilih partainya saya. Begitu, saya jamin kamu masuk surga, gandeng tangan sama Nabi Muhammad. Penipu yang kayak begini. Mau jabatan, silahkan jabatan. Tapi nggak usah bawa-bawa beginian. Yang coblos saya di surga, yang coblos yang sana di neraka. Dah, kita nggak punya hak. Itu kalimat batil, mungkar, zur, kesaksian palsu. Yang dosa besar. Termasuk minal mubigat. Dan itu merupakan kalamuz zur. Waliyadzubillah min dzalik. Mau jabatan silahkan, mau harta silahkan, tapi nggak gitu caranya. Nggak pakai nipu orang, tidak dengan menipu, dengan mengatasnamakan agama. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi, oh yang nggak nyoblos saya itu munafik, jenazahnya nggak boleh disolatin, nggak boleh dibawa ke masjid kita. Samanya itu murni pemahamannya Khawarij. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Sejak kapan? Oh, ahli sunnah wal jamaah dalam fikih, tapi dalam politik kita kayak Khawarij. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu. Enggak begitu. Tahu enggak Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperangi oleh kaum Khawarij, dicaci, dimaki, dikafirkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa fatwa beliau tentang kaum Khawarij? Ditanya Sayyidina Ali, apa sikapnya tentang kaum Khawarij? Apa pandangannya tentang kaum Khawarij? Akufaruhum, apakah mereka kaum Khawarij orang-orang kafir? Maka Sayyidina Ali bilang, minal kufri farru, justru mereka anti kekafiran. Dibelain oleh Sayyidina Ali. Amunafigun hum, apakah mereka kaum Khawarij orang-orang munafik? Maka dibilang oleh Sayyidina Ali, dibelain dan dikasih dalil. Innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Kaum munafikin tidak berzikir kecuali sedikit. Sedangkan mereka banyak berzikir kepada Allah. Padahal orang-orang itu mengkafirkan Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, membunuhi kawan-kawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus itu si penanya bertanya, "Idzan fama nusammihim?" Kamu nggak mau kita namakan orang-orang itu sebagai orang kafir ataupun orang munafik. Nah terus kita namain apa tuh orang? Kita kasih label apa itu orang? Sayyidina Ali berkata, haula ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melakukan pemberontakan dan kudeta kepada kita. Itu doang. Mereka saudara kita, mereka muslim, ya mereka memberontak kepada kita. Itu aja. Tidak rela menamakan itu orang kafir ataupun munafik. Padahal mereka mengkafirkan dan menghalalkan darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Hadza da'i ilallah. Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'i berucap mengikuti arahan wahyu Allah. Mengikuti tuntunan Rasulullah. Enggak berucap dengan emosinya dia. Tidak berucap dengan untuk kepentingan duniawinya dia, enggak. Tetapi untuk Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu beliau pernah satu kali dalam jihad fisabilillah melawan musuh, bertempur dengan sengit. Setelah susah payah berhasil menjatuhkan musuhnya itu, udah tinggal pukulan terakhir untuk menghabisi musuh, itu musuh masih memberontak. Melakukan perlawanan terakhir itu musuh dengan meludah di wajahnya Sayyidina Ali. Dia udah nggak kuasa apa-apa. Dia cuma bisa meludah, diludahin wajahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diludahi, maka Sayyidina Ali berdiri, dilepasin tuh orang, berdiri, ditinggal. Itu orang, musuhnya ini, balik bertanya, Ali, kok nggak jadi ngebunuh saya? Kok stop? Kamu udah bersusah payah menjatuhkan saya. Begitu udah tinggal pukulan terakhir, sengaja saya pancing emosi kamu, saya ludahin. Saya pikir bakalan dihabisin. Malah dilepasin. Kok gitu? Sayyidina Ali bilang, tadi waktu kita bertempur, tujuan saya Allah.
buat kalimatnya Allah. Tapi begitu kamu meludah di wajah saya, bangkit emosi. Nafsu saya ingin menghabisi kamu. Dan saya tidak bertindak untuk nafsu. Saya enggak bertindak untuk kemarahan pribadi. Enggak, untuk Allah. Kalau saya lakukan berarti bukan buat kalimat Allah, buat kalimat nafsu, buat kalimat syaitan. Nafsu sama syaitan sama. Bahkan nafsu lebih dahsyat, lebih jahat, lebih bejat daripada 70 setan. Dan saya Ali bin Abi Thalib tidak berbuat, tidak berucap, tidak melakukan suatu tindakan untuk setan. Nah, da'i harus jeli. Makanya setiap da'i dia harus ngerti marja'iyahnya ke siapa. Siapa rujukan dia? Jangan salah rujukan. Rujukan yang teragung Nabi Muhammad. Rujuk kepada Nabi Muhammad. Oh, saya ngikut ulama ini, saya ngikut syekh ini, saya ngikut ustadz ini. Kalau syekhnya, ulamanya, habibnya, kiainya bertolak belakang dengan cara Nabi Muhammad, tinggal mereka ikut cara Nabi Muhammad. Ikut caranya Nabi Muhammad. Cari tahu caranya Rasulullah. Rujukan terbesar Nabi Muhammad. Oh, terus ulama, nah kita mengenal Nabi Muhammad melalui ulama yang bersanad kepada Nabi Muhammad. Telusuri. Saya nyontoh fulan. Nah fulan nyontoh siapa? Dia cara dakwanya ngikutin siapa? Punya guru gak? Ini caranya ngikutin siapa? Ngikutin gurunya. Gurunya namanya fulan. Nah gurunya itu ngikutin siapa? Telusurin. Sampai ke Nabi Muhammad. Kalau nggak ketemu sampai Nabi Muhammad, jangan diikutin. Jangan mau dibodohin. Telusurin. Pastikan jalurnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngikutin cara, mau ngambil rujukan yang nyambung. Jangan yang nggak nyambung. Nabi Muhammad mau tahu cara dakwah beliau. Yang tahu cara dakwahnya Nabi Muhammad Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali al-Uraidhi, Sayyidina Ahmad bin Isa, Al-Faqih al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus, subhanallah. Itu nyambung semuanya. Wa minal mutaakhirin, yang ada di zaman kita. Seperti amthal Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syatiri, Syekhana Al-Habib Ali al-Mashhur, Syekhana Al-Habib Abi Bakar bin Ali al-Mashhur, Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail, wal-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah. والحبيب حسن بن عبد الله الشاذلي والسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وپara masyayikh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lihat cara metode dakwahnya mereka. Seperti apa caranya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Yang jalurnya jelas. Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanadnya terus nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti cara dan metode dakwah mereka. Orang-orang yang bersanad. Telusurin, cari tahu. Oh ternyata belum ketemu, nggak nyambung. Ya pending, jangan diikutin. Cari yang lain. Cari tahu sanadnya mereka. Sebab soalnya kita diajarin. Saya diajarin. Ngomong harus begini. Durasinya sekian. Yang diucapkan sekian. Ucapannya begini-begini. Ini boleh, ini nggak boleh diucapkan. Bimbingan sampai hal yang paling detail kita diajarkan. Sebagaimana guru kami pun diajarkan dengan hal yang paling detail. Begitu juga oleh gurunya. Dan gurunya pun demikian terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rambu-rambu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi, da'i harus ngerti. Harus faham hal yang semacam ini. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, Masya Allah, itu beliau dikenalnya Gutubud Da'wah wal Irsyad. Gutub menjadi poros dan rujukan dalam dakwah. Semua para pendakwah rujukannya Imam Al-Haddad, Sahibur Ratib. Kan kita baca kitab An-Nasaih Diniyah, ya, kemudian juga Ad-Da'watut Tammah, ataupun juga Al-Fusulul Ilmiyah, Risalatul Muawanah, ratibnya beliau kita baca. Itu beliau panggilannya Gutubud Da'wah wal Irsyad. Poros. Tahu kan poros? Rujukan dalam dakwah.
Dalam Irsyad itu rujukannya kepada Imam Abdullah bin Alul Haddad. Bermuaranya kepada beliau. Sampai beliau tuh buat ada kitab Nasaih Diniyah tentang dakwah ilallah juga di situ ada fasal fi dakwah ilallah. Bagaimana cara dakwah? Begitu juga di dalam apa namanya ad-da'watut tammah. Ad-da'watut tammah, kitab yang tebal manfaat, dakwah yang sempurna. Bagaimana metode dakwah disebutkan di situ. Dakwah kepada ulama, dakwah kepada pejabat, dakwah kepada hartawan, dakwah kepada pelaku kemaksiatan, dakwah kepada orang-orang yang berkaitan seperti apa namanya kerabat, famili, anak, orang tua, begitu yang saling berhubungan. Begitu majikan atau bawahan, ada dakwah yang ditujukan kepada mereka. Ada lagi dakwah bahkan kepada muslimin secara umum, dakwah kepada orang-orang kafir. Ucapan apa? Diatur oleh beliau. Ini rujukannya para dai. Ad-da'watut tammah. Biar kita nggak salah kaprah. Sebab dakwah ini, maaf dari zaman dulu sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi individu tertentu. Yang orang-orang yang mau mencari dunia dengan cara yang kotor, bukan dengan cara yang baik. Maka kita harus berwaspada, harus hati-hati dan jaga persatuan kita. Kita harus saling cinta, saling hormat, saling menghargai, saling menasehati. Jangan marah kalau dinasehati nama orang. Ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mentang-mentang kita berdakwah, jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita nggak tahu besok hari kiamat yang selamat yang di mimbar atau yang duduk di emperan. Kita nggak tahu. Yang lebih mulia di mata Allah yang mana? Yang di panggung atau yang duduknya paling ujung? Kita nggak tahu. Yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Sungguh bodoh orang yang anggap, oh saya di mimbar berarti saya lebih mulia dari dia. Kamu da'i, ikuti ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ucapannya para nabi-nabi. Sayyidina Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana. Sayyidina Yunus bilang, nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Gitu. Ada lagi iblis, jangan mengikut ucapannya iblis. Iblis berucap, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min dhin. Aku lebih baik dari fulan, dari fulan. Nah, dai ngikutin ucapan nabi-nabi, bukan ngikutin ucapannya iblis. Nganggap diri saya lebih baik dari dia. Ada orang tawadhu, tapi saya lebih baik daripada pejabat ini. Lebih baik daripada gubernur, lebih baik. Saya lebih mulia dari camat, saya lebih mulia dari wali kota. Saya lebih mulia daripada menteri yang itu. Saya lebih mulia dari presiden hina, celaka. Oh, itu mah di neraka, itu di neraka. Kamu da'i ilallah atau da'i ila iblis? Da'i ilallah ngajak orang kepada tawadhu, bukan ngajak orang kepada takabur. Kif da'i ilallah kayak begini? Sama sekali nggak mencerminkan da'i ilallah. Da'i ilallah nggak nganggap dirinya lebih mulia daripada keset. Orang mau terjun di medan dakwah siap menjadi keset, diinjak-injak. Bukan mau menonjolkan diri, enggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam da'i ilallah ketika sujud di Mekah ditaruh jerawan onta, isi perut onta ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau da'i ilallah masih nganggap saya lebih baik dari dia, itu bukan da'i ilallah yang sebenarnya. Bukan ngikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb. Nah karenanya itu ayo marja'iyahnya kita, rujukannya kita. Saya selalu bilang kepada teman-teman, kaji ucapannya para masyayikh, ucapannya dan kajiannya para masyayikh yang merupakan poros dakwah yang hidup di zaman kita ini. Amsal al-Habib Abi Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Alawi bin Abdurrahman al-Masyhur yang menjadi rujukan dakwah di zaman kita dengan metodenya yang luhur, yang mulia. Sabil salamah, salamatul lisan anid dham wa salamatul al-yad anid dam, radhiyallahu anhu ardhah, yang menjadi poros dan rujukan dakwah yang hidup di zaman ini, seperti Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kaji petuahnya.
nasihatnya, metodenya, caranya, begitu, dan para ulama-ulama lainnya. Misalnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang kitab-kitab beliau luar biasa menyebar di mana-mana tuntunannya. Wa Imamud Da'wah Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, dengan segala nasihat beliau dalam kitab-kitab beliau. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dengan kitab-kitabnya. Mereka ini adalah kiblat dalam metode dakwah kita. Jangan salah kiblat. Begitu. Kalau ada orang ya berkiblat ke kiblat yang sama, Sayyid Muhammad wal Habib Umar wal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, semuanya sama, satu arah semuanya, dengan metode yang sama, dengan cara yang sama. Tanya sama kita. Sama. Wal Habib Salim bin Abdullah Syatri dengan cara yang sama. Hakada. Satu jalan, satu nafas, satu metode, satu cara. Cara yang ditempuh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, cara yang ditempuh oleh para masyayikh wal ulama, ahli madrasah as-sawlatiyah, ahli sunnah wal jamaah, dalam metode, dalam akhlaknya mereka. Allah yanfa'na bihim, insyaallah Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka. Cara yang sama yang ditempuh oleh Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, sahib Darul Hadis di Malang, Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud, para masyayikh, Syekh Muhammad Khalil, Syekhana Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhum wa ardahum, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Ini semuanya metode yang sama, cara yang sama, bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdaslah kita dalam mencari rujukan, jelilah kita dalam mencari rujukan, dan jaga mulut dari komentar, dari cacian, dari makian, dari prasangka buruk. Begitu. Oh iya, tapi saya nggak suka fulan, jaga mulut tuh deh. Lu nggak cocok, nggak usah sebut nama, diem, keras. Gitu. Da'ma yaribuk, yang meragukanmu tinggalin, menuju kepada yang tidak meragukan engkau. Ya Allah bitaufiq, hatta nufiq. Nggak bisa orang tuh memonopoli dakwah, cuma bisa pakai caranya saya doang. Ya begini, kalau nggak begini, mau sorga harus begini, mau sorga harus begini, sorga harus. Kalau nggak bisa. Kita nggak bisa memonopoli, mengangkangi jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Sebab at-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar, bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Fa inna faidha fadlihi fin nasi jalla 'ani taghyid wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali. Allah yaktub lana wa lakum at-taufiq insyaallah, dan Allah berikan keberkahan kepada kita di malam pertama di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah ini. Allah Ta'ala berikan kepada kita itu bulan Rajab ini, bulan yang malam pertama bulan Rajab, malam yang paling mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam setahun memakmurkan 4 malam. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu ada 5 malam doa enggak ditolak oleh Allah Ta'ala. Kapan? Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat. Masya Allah. Ini dia malam 1 Rajab. Kita berada di malam yang mulia ini, di bulan istighfar, bulannya Allah, bulan Rajab. Perbanyak istighfar, balik. Jadikan ini momen titik balik kita kepada Allah Ta'ala, memperbaiki diri kita. Allah yuslih ahwalana insyaallah al-muslimin, wa insyaallah para da'i-da'i kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan mereka para da'i yang membanggakan hati baginda Nabi Muhammad, yang menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad, yang berjalan di jalan baginda Nabi Muhammad, yang mengutamakan ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti, meneladani, mencontoh dalam segala hal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak para da'i ilal haq, dan Allah taala memperbanyak para talabatul ilm dan para ulama dan para da'i dan orang-orang yang menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua yang turut andil dalam terwujudnya acara ini, para pejabatnya, Bapak Wali Kota, para masyayikhnya, dan semua yang terlibat dalam acara ini, dari para pejabat, kemudian juga dari TNI, dari Polri, dan para kiai, para ulama, para santri, para pimpinan pondok pesantren, semua hadirin hadirat, Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya insyaallah. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana
في دارك الفردوس أطيب موضعي. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وأجمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كأس الهنا. اشفي وعافي عاجلا مرضانا. اقضي لنا الحاجات. أحسن ختمنا عند الممات. أحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة. معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة. بأهلها معمورة. بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين. اقضي دين المدينين واغفر للمذنبين. تقبل توبة التائبين. انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. اكفي شر المعتدين والظالمين. ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار يا كريم يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. وإلى حضرة النبي. الفاتحة.